Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma dalam mata kuliah manajemen risiko. Sekarang sudah pertemuan kedua ya. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih jempol dong. Jangan lupa komentar yang bagus-bagus ya. Kalau komentar yang kurang bagus tetap kita buat support gitu. Oke. Untuk pertemuan kali ini masih inline, masih nyambung dengan pertemuan yang kemarin, yaitu dari pengertian terus tujuan. Nah, sekarang fungsi ya, fungsi dari manajemen resiko. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tuh apa aja resiko dari dunia yang usaha gitu ya, di perusahaan-perusahaan, terus organisasi nirlaba, pendidikan dan seterusnya ya. Nah, misalkan sekarang fungsi manajemen resiko dari yang paling bawah. Kemarin kan kita kasih contoh ya untuk siapa sih yang paling mengetahui resiko misalkan di bagian pemasaran. Pastikan pegawai bagian pemasaran. Siapa sih yang paling mengetahui resiko di bagian keuangan? Pastinya pegawai di bagian keuangan gitu ya. Nah, jadi mereka itu bagian pegawai-pegawai tertentu di bagian tertentu tersebut kita pilih, kita kasih tanggung jawab salah satu dari mereka untuk menjadi risk officer namanya. Risk officer itu nanti di mereka itu bekerja, selain bekerja melalui tupoksinya utamanya juga harus mengidentifikasi resiko-resiko apa aja di bagiannya. Misalnya di bagian pemasaran nih. Bagian pemasaran, resiko apa aja yang ada? Misalkan produk kurang laku, pesaing, harga yang terlalu tinggi gitu, akhirnya nggak laku gitu, kalah saing dan seterusnya. Nanti mereka akan bikin daftar, resiko-resiko yang ada di bagian-bagiannya masing-masing. Tadi misal contoh bagian pemasaran ya. Nah, terus nanti orangnya ini, pegawai ini disebut dengan risk officer. Oke, catat, risk officer. Itu nanti akan saya ulang-ulang terus. Siapa sih yang bertanggung jawab pertama kali gitu untuk mengidentifikasi resiko? Itu risk officer. Karena risk officer ini adalah pelaksana dari unit kerja. Juga memiliki tanggung jawab melakukan identifikasi dan assessment dari resiko tersebut dan juga pelaksana mitigasi resikonya. Jadi dia operasionalnya lah gitu ya. Dari risk officer ini kan punya atasan nih. Misalkan tadi karyawan bagian keuangan. Nanti yang atasannya siapa? Pasti misalkan manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini namanya risk owner-nya. Kalau memang perusahaan lebih besar lagi, ada atasan lagi, direktur keuangan gitu ya. Ya risk owner-nya direktur keuangan tersebut gitu. Nah, direktur keuangan tersebut namanya risk owner. Risk owner sih apa? Itu penanggung jawab atas terjadinya risiko, pengendalian aset dan fasilitas terkait terjadinya risiko, dan dia juga berwenang mengambil keputusan. Jadi nanti risk officer tadi setelah bekerja mengidentifikasi risiko, nanti ada mitigasi, dia yang melaksanakan mitigasi dan juga laporan evaluasinya. Pertama kepada siapa? Kepada risk owner dulu. Risk owner-nya nanti akan mengkomunikasikan dan juga melaporkan kepada risk management unit namanya. Risk management unit kemarin kan sudah dijelaskan ya, itu berada di bawah langsung direkturnya. Kalau itu perusahaan kecil, kalau perusahaan besar ya di bawah CEO bisa. Tapi umumnya tergantung, kemarin kita sudah bahas ya, tergantung jenis dan bentuk atau besar kecilnya perusahaan tersebut. Kalau misalkan direktur aja berarti di bawah direktur langsung gitu. Itu risk management unit. Siapa sih risk management unit itu? Itu adalah pihak atau bagian yang mengkoordinasi aktivitas pengelolaan risiko dan juga menyusun laporan profil risiko. Profil risiko di sini itu sudah mencakup semua perusahaan ya. Karena tadi kan contohnya di bagian keuangan, pemasaran, itu nanti semua laporan ke risk management unitnya. Jadi risk profile-nya itu adalah risk profile untuk seluruh perusahaan gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu ya. Jangan lupa besok pastikan belajar dulu ya kalau mau ketemu saya, biar nanti kita bisa brainstormingnya lebih oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.